Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NPM 2021215003818 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI tahun 2021. Baiklah teman-teman, materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang berjudul Membaca Kritis Teks Faktual. Diharapkan pada teman-teman semua agar menyimak dan mendengarkan saat presentasi dimulai, dan teman-teman fokus pada materi yang akan saya sampaikan. Sebelum presentasi ini dimulai, mari kita bersama untuk terlebih dahulu membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu 1. Hakikat teks, yang kedua genre dan teks, dan yang ketiga membaca kritis teks faktual. Selanjutnya yaitu hakikat teks. Pada hakikatnya, manusia berkomunikasi dalam bentuk teks tulisan maupun lisan. Pilihan kata dan strategi penyajian kata sangat ditentukan oleh tujuan dan situasi. Hal ini karena teks adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan sosial tertentu dan dalam konteks situasi tertentu pula, di mana dapat berupa ujaran atau lisan maupun tulisan, gambar tanda visual, audio atau simbol bermakna yang berfungsi untuk mengekspresikan gagasan. Teks. Teks adalah sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks naskah berupa kata palsu dari pengganti, kutipan dari kitab suci kuno, bahan tertulis untuk memberikan pelajaran ataupun pidato, serta wacana tertulis. Teks adalah sebuah wacana yang sempurna yang telah diakui dan diresmikan. Teks menurut para ahli. Adapun teks menurut para ahli diantaranya yaitu 1. Menurut Alex Sobur tahun 2014, teks adalah serangkaian karakter atau tanda yang ditransmisikan dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau kode tertentu. 2. Erianto tahun 2001. Sementara Erianto mengungkapkan bahwa teks itu adalah cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya hanya jika teks disampaikan dalam bentuk tertulis saja, sementara wacana dapat disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Ketiga yaitu menurut Haliada dan Hasan. Menurut Haliada dan Hasan, teks diartikan sebagai sebuah satuan bahasa. Hanya saja satuan bahasa yang dimaksud bukan satuan bahasa gramatikal seperti klausa atau kalimat, dan tidak ditentukan ukurannya. Satuan bahasa yang digunakan adalah yang lengkap secara tertulis, seperti buku, surat kabar, dokumen tertulis, dan lain sebagainya. Kategori teks. Kategori teks terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teks faktual. Teks faktual adalah teks yang menghadirkan informasi atau gagasan yang bertujuan menggambarkan, menceritakan, atau menyajikan kepada pembaca atau kepada penyimak. Yang kedua yaitu teks sastra. Teks sastra adalah teks yang bertujuan untuk mengajak emosi dan imajinasi pembaca atau penyimak. Dan genre sastra ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu teks naratif atau cerpen. Macam-macam teks. 1 yaitu narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita dengan kejadian atau peristiwa yang runtut. Jadi, teks ini memuat kronologi terjadinya suatu peristiwa. 2. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang kerap pula digunakan dan ditemukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. 3. Teks prosedur. Sesuai dengan namanya, teks ini berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu secara berurutan.
Biasanya teks ini dapat ditemukan dalam teks tentang tips tertentu atau tutorial. 4. Teks laporan yang bertujuan menggambarkan fenomena dari suatu objek keadaan atau peristiwa secara lengkap. Teks laporan juga sering disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. 5. Teks eksposisi. Teks eksposisi sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Selain itu, teks eksposisi juga merupakan teks faktual yang menampilkan suatu sisi masalah lewat suatu sisi argumen. 6. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah tulisan yang berisi penjelasan tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi. 7. Teks berita. Teks berita yaitu peristiwa yang memiliki aktual, faktual, penting, dan menarik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai laporan, kabar, serta cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat untuk mendapatkan sebuah informasi dalam berita. Selanjutnya yaitu genre. Genre merupakan tataran yang lebih tinggi dari teks. Konsep genre dikaitkan dengan tindakan komunikatif dalam konteks budaya. Satu genre dapat muncul dalam berbagai jenis teks. Genre juga merupakan hasil dari proses dan produk sosial sebagai proses sosial. Genre memiliki fungsi komunikasi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan petunjuk atau perintah untuk melakukan sesuatu, meyakinkan dan menceritakan. Sebagai sebuah produk sosial, tipe-tipe genre digunakan untuk beragam keperluan sesuai dengan konteks situasinya. Bagian genre. Genre terbagi menjadi dua. Satu yaitu genre instruksional. Genre ini dibedakan menjadi dua, yaitu prosedur dan protokol. Instruksi yang berisi urutan atau tahapan untuk melakukan sesuatu dan tidak berupa tahapan disebut protokol. Yang kedua yaitu genre informatif. Genre ini adalah yang diinformasikan peristiwa yang berkonflik dengan tujuan untuk menghibur dan dikategorikan ke dalam teks naratif yaitu drama, novel, dan cerpen. Kelompok genre terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu genre eksposisi, di mana genre ini dapat berbentuk diskusi dan debat. 2. Genre laporan. Genre ini dapat berbentuk klasifikasi dan deskripsi sesuatu. 3. Genre sejarah, di mana genre sejarah ini terbagi atau dipilih menjadi biografi, autobiografi, atau personal history. 4. Genre eksplanasi, di mana genre ini menceritakan peristiwa yaitu menjelaskan proses terjadinya sesuatu. 5. Genre eksposisi. Genre ini muncul dalam bentuk teks seperti cerita ulang, anekdot, eksplum, dan juga naratif. 6. Genre prosedur dapat dipilah menjadi prosedur untuk melakukan aktivitas, recon prosedural, dan protokol. Membaca kritis teks faktual. Membaca menduduki peran yang sangat penting dalam konteks kehidupan manusia. Membaca juga dapat berperan sebagai penghibur hati serta menjadi sebuah jembatan bagi siapa saja dan di mana saja yang berkeinginan meraih sebuah kesuksesan. Pengetahuan dalam teknik-teknik membaca sangatlah penting dan perlu dipahami oleh pembaca. Hal ini agar membuat pembaca memahami isi bacaan yang ia baca dengan pemahaman yang sebaik-baiknya, sehingga pembaca dapat menerapkan teknik membaca kritis. Bukan hanya paham terhadap apa yang dibaca, melainkan mampu menilai faktualnya suatu informasi yang diperolehnya dari membaca. Pengertian dari teks faktual itu sendiri yaitu teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi, tetapi tidak terkait dengan waktu. Langkah-langkah membaca teks faktual. 1. Yaitu mengerti isi bacaan. Maksud mengerti isi bacaan di sini adalah mengetahui benar ide pokoknya, mengetahui fakta-fakta dan detail pentingnya, kemudian dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide tersebut. 2. Menguji sumber penulis.
Dalam menguji sumber penulis ini, kita harus menguji apakah sumbernya dapat dipercaya, akurat, atau penulisnya berkompeten dalam bidangnya, dan diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang disajikan sebagai opini dan fakta. 3. Interaksi antara penulis dan pembaca. Dalam hal ini, kita tidak hanya mengerti maksud dari si penulis, namun dapat membandingkan atas apa yang ada pada penulis-penulis lainnya. 4. Menerima atau menolak, di mana kita sebagai pembaca boleh percaya dengan menerimanya bacaan atau tidak percaya dengan menolaknya bacaan yang kita baca. Namun jangan berkesimpulan bahwa sesuatu yang tercetak itu harus benar. Sebagai pembaca yang baik, harus punya penilaian untuk diri kita sendiri dan harus mau terbuka atas pendapat orang lain. Baik teman-teman, demikian presentasi materi mengenai membaca kritis teks faktual. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sadar betul saya masih banyak kurangnya karena saya di sini pun masih belajar dan tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.